Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Trading Secret. Nah, di video kali ini kita akan mempelajari mengenai area supply and demand atau SND. Kenapa supply and demand? Karena mempelajari supply and demand ini cukup penting dan konsep supply and demand ini bisa dipakai dan bisa sangat membantu untuk order atau entry saat kita trading. Entah trading di forex, cryptocurrency ataupun komoditas. Sebelumnya kita perlu tahu konsep dasar dari supply and demand itu sendiri, di mana supply adalah rentan harga yang diisi oleh lebih banyak penjual yang bersedia menjual lebih banyak dibandingkan pembeli ketika berada pada level harga tertentu. Sedangkan demand adalah rentan harga yang diisi oleh lebih banyak pembeli yang bersedia membeli lebih banyak dibandingkan penjual ketika berada pada level harga tertentu. Konsep dasar supply and demand ini tidak perlu dihafal, tapi penting untuk dipahami terutama buat pemula. Karena dengan memahami konsep ini dan beberapa konsep lain nanti, bukan tidak mungkin kalian bisa membaca pergerakan market hingga ke akar-akarnya. Untuk area supply sendiri dibagi menjadi dua tipe. Yang pertama ada rally based drop dan yang kedua drop based drop supply. Nah, untuk area rally based drop itu adalah area yang memberikan tanda akan terjadinya pembalikan arah harga atau reversal dari uptrend ke downtrend. Biasanya setelah pergerakan arah harga menyentuh zona atau area ini, bisa saja pergerakan arah harganya tidak bergerak kembali ke area ini. Atau ketika pergerakan harganya menyentuh area ini lagi, terjadi reversal di sekitaran area ini. Yang perlu kita perhatikan adalah base dari area supply ini. Karena di area base ini bisa muncul 1-3 pola candle reversal. Atau bisa juga terjadi short sideways di area base ini. Jadi penting buat kita mempelajari pola candlestick yang mencerminkan penguatan tren, pelemahan tren, dan pembalikan tren. Lalu yang kedua ada drop based drop supply. Dari namanya aja kita bisa menyimpulkan kalau area ini adalah pertanda penurunan secara signifikan, di mana adanya penurunan pergerakan arah harga atau drop, lalu terjadi konsolidasi atau keseimbangan harga di base, dan setelahnya harga bergerak turun lagi ke bawah. Nah, area base ketika terjadi konsolidasi ini termasuk area supply. Jadi zona supply adalah zona di mana kita bisa manfaatkan untuk membuka posisi sell. Karena itu adalah salah satu aturan wajib ketika kita trading dengan memanfaatkan area SND. Jadi itu adalah dua tipe zona supply. Yang pertama ada rally based drop dan yang kedua ada drop based drop. Seperti zona supply, untuk zona demand sendiri juga ada dua tipe. Nah, yang pertama ada drop based rally dan yang kedua ada rally based rally. Untuk area drop based rally itu adalah area yang menandai akan terjadinya pembalikan arah harga dari downtrend ke uptrend. Jadi pergerakan harga diawali dengan sebuah penurunan atau drop, kemudian membuat sebuah base dan akhirnya harga bergerak ke atas melawan pergerakan yang sebelumnya. Area base yang terbentuk itu adalah area demand. Nah, selanjutnya ada rally based rally. Area ini adalah kebalikan dari area drop based drop supply, di mana area ini menandakan akan terjadinya kenaikan lanjutan pada pergerakan harga setelah berhenti di area keseimbangan. Sama seperti zona sebelumnya, daerah ini juga menjadi tempat terjadinya retest dan pullback setelah pergerakan harga menembus resisten dari waktu yang sebelumnya. Nah, jika supply adalah area yang memberikan peluang untuk entry sell, maka area demand adalah kebalikannya, yaitu suatu area yang bisa memberikan peluang untuk entry buy. Oke, itu adalah dua tipe area supply and demand yang perlu kita ketahui. Sebelum kita ke contoh marketnya, kita perlu tahu definisi dari masing-masing tipe area supply and demand itu sendiri. Setelah kita tahu dan bisa membedakan dari masing-masing tipe area SND, kita bisa dengan mudah menentukan di mana area SND itu akan terbentuk nantinya. Oke, ini adalah contoh pergerakan market gold dengan time frame H4 ya. Nah, di contoh pergerakan market ini kita akan mencari area supply berpotensial yang bisa memberikan peluang entry.
Di sini kita bisa menemukan beberapa titik area RBD atau Rally Base Drop sebagai pertanda reversal. Kurang lebih ada 4 area RBD supply berpotensial yang bisa kita manfaatkan. Dan di sini kita bisa melihat pentingnya mengetahui pola candlestick pembalikan tren. Contohnya di sini muncul pola candlestick Evening Star sebagai tanda pembalikan tren. Pola candlestick ini muncul tepat di area RBD supply. Diawali adanya rally, pergerakan harga naik ke atas, dan kemudian ada base. Nah, tepat di area base muncul pola candlestick pembalikan arah harga. Dan terakhir drop atau harga bergerak turun ke bawah. Ini adalah area supply potensial yang bisa dimanfaatkan untuk entry. Lalu ada juga di sini area RBD supply di pertengahan tren yang terbentuk. Bedanya dengan RBD supply yang pertama, jika RBD supply yang pertama itu terbentuk di level tertinggi dari pergerakan harga, sedangkan yang kedua muncul di pertengahan tren bearish. Nah, di sini terjadi rally bullish. Meskipun pergerakannya pendek, tapi ini bisa disebut rally karena harga bergerak ke atas. Sampai akhirnya di sini muncul pola bearish engulfing di area base. Pola candlestick ini mencerminkan adanya rejection atau penolakan oleh seller untuk membuat harga bergerak ke level yang lebih tinggi. Jadi setelah pola bearish engulfing ini muncul di area base, harga kembali drop ke bawah. Nah, itu adalah beberapa contoh area RBD supply yang terbentuk dari pergerakan market ini. Dan di sini kita juga bisa menemukan beberapa area DBD supply atau drop base drop yang terjadi. Di sini mulai terjadi drop, lalu base, kemudian drop. Lalu di sini juga drop, base, drop. Di sini juga drop, base, drop. Di sini juga drop, base, drop. Dan terakhir di sini juga drop, base, drop. Nah, untuk area DBD supply sendiri menurut saya lebih mudah diidentifikasi daripada RBD supply. Kenapa? Karena di pergerakan tren yang dominan pasti akan muncul candle counter sebelum akhirnya harga bergerak kembali meneruskan pergerakan tren dominan yang terjadi. Tapi perlu diingat ya, base yang terbentuk di area DBD supply ini bisa berupa satu candle tunggal, berbentuk candle counter atau bisa juga lebih. Area base di DBD supply ini bisa diibaratkan sebuah halte atau pemberhentian sementara dari pergerakan yang ada. Dan ini adalah contoh pergerakan market dari Euro Out dengan time frame 15 menit, cocok untuk para scalper. Nah, di sini kita bisa melihat area DBR demand atau drop base rally yang terbentuk. Dimulainya pembalikan arah harga dari downtrend ke uptrend. Dan di sini muncul candle hammer tepat di area DBR demand sebagai tanda pembalikan arah harga. Dan di sini kita bisa juga menemui area RBR atau rally base rally yang muncul di pertengahan tren. Nah, area RBR ini muncul sebagai halte atau pemberhentian sementara sebelum akhirnya tren bergerak lagi meneruskan tren yang sebelumnya. Ingat ya, di sini yang saya bahas adalah area-area SND berpotensial yang memberikan peluang entry. Jadi, jika kalian melihat area SND tapi tidak saya bahas, maka menurut saya area SND itu tidak memberikan peluang untuk entry. Kurang lebih begitulah cara mengidentifikasi area supply maupun area demand. Lalu apa bedanya SND dan SNR? Karena sekilas area SND itu hampir mirip dengan SNR. Mirip tapi tidak sama ya. Menurut saya perbedaan paling simpel area SND dan SNR adalah kalau SND itu mencakup area atau zona. Nah, sedangkan SNR, support dan resisten itu adalah level tinggi rendahnya pergerakan sebuah harga. Itu perbedaan paling simpel mengenai SND dan SNR. Lalu bagaimana cara memanfaatkan area SND sebagai peluang entry maupun untuk penentuan stop loss dan take profit? Di video berikutnya kita akan coba membahas mengenai cara entry dengan memanfaatkan terbentuknya area SND menggunakan teknik price action, tools trading maupun indikator trading. So jangan lupa untuk menyalakan lonceng notifikasinya dan support terus channel Trading Secret agar saya makin semangat dan makin rajin upload video-video di channel Trading Secret. Tuliskan kritik dan saran kalian di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya. Ciao, salam profit.